One, two, three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan kali ini kita akan membahas preview pertandingan yang akan berlangsung besok dini hari ya di Emirates Stadium, di mana kita akan menjamu Crystal Palace, tim yang menurut saya sama-sama sedang nggak konsen ya. Jadi kita sedang konsen ke eh, Champions League. Nah ini Crystal Palace lagi konsen di FA Cup gitu ya, karena kita sama-sama sebenarnya udah nggak ada apa-apa lagi yang bisa dikejar di IPL ya dari kedua klub. Jadi ini konsentrasi yang terpecah bagi kedua tim. Ya, pertandingan yang apakah akan seru atau rotasi, kita akan lihat gitu ya. Tapi sebelum kita bahas untuk preview pertandingan kali ini, perkenalkan dulu bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Saat ini saya sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya, lalu dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat informasi dari YouTube. Ya, untuk Arsenal ya, kita bahas. Kita mulai seperti biasa, ini adalah dari posisi Arsenal ya. Oke. Ya ini posisi Arsenal dulu, kondisi Arsenal ya. Kita lihat untuk pemain cedera, nambah Jorginho ya. Nambah Jorginho, jadi dibanding kalau kemarin-kemarin ya ini ini bisa dibilang daftar yang pemain jangka panjang ditambah Jorginho. Jorginho ini kabarnya kan kemarin itu cedera tulang rusuk ya. Jadi apakah sudah sembuh untuk besok pertandingan melawan Crystal Palace ini? Nggak tahu juga sih ya. Harapannya udah bisa sembuh, tapi kayaknya kalaupun nggak sembuh, menurut saya nggak terlalu penting, karena Thomas Partey juga pada saat pertandingan PSG leg pertama nggak bisa dipakai kan. Jadi ya kemungkinan besar kita juga di defensive midfield akan menurunkan Thomas Partey ya. Nah ini jadi kalau kondisinya menurut saya nggak terlalu banyak berbeda ya. Ini kalau ini untuk kondisi cedera Arsenal ya, Gabriel sampai dengan musim depan, Calafiori akhir bulan ini, nggak tahu apakah besok sudah bisa turun ya. Lalu Tomiyasu ya ini juga musim ini kayaknya nggak main. Jesus sudah musim ini udah selesai juga. Kayak Havertz nih ya, yang kabarnya katanya bisa lebih cepat sembuhnya dari cedera. Cuman sekali lagi kita nggak tahu kapannya. Ini kalau dari Footmob katanya akhir Mei. Ya perkiraannya kemarin sih lebih cepat pun adalah final Liga Champions ya. Jadi kalau kita bisa lolos melawan PSG di final, nanti kita ketemu antara Barcelona atau Inter, ini baru kayak Havertz kemungkinan bisa turun. Kita lihat juga untuk head to head, kita dari ini ya 15 kali menang, 6 kali seri, 3 kali draw di 5 pertandingan terakhir ya. 5 pertandingan terakhir ini Premier League, EFL, Premier League, Premier 1 2 3 4 5. 5 pertandingan terakhir ini kita menang 1 2 3 4 5. Kita 5 kali menang. Jadi 5 pertandingan terakhir kita 5 kali menang dengan skor paling besar ini 5-0 ya. Ini eh, musim kemarin ya, musim kemarin Januari musim lalu, ini kita menang 5-0 gitu. Untuk paling seru mungkin kita bisa lihat di Desember kemarin ya, EFL. Kemungkinan besar kita akan mirip-mirip di sini, karena menurut saya ini kayaknya kita akan menurunkan tim Carabao Cup kita ya. Ya kita lihat nanti ya ini inti. Tapi kalau menurut saya mungkin kita akan mendekati skor yang kira-kira yang ini ya, EFL Cup ini. Ya ini jadi kondisinya kita harusnya bisa menang lah ya, menjaga kemenangan melawan Crystal Palace. Untuk di tabel sendiri kita juga ya, sebentar, Crystal Palace ini kan peringkat 12. Jadi ya sekali lagi nih, sama-sama kita udah nggak ada ngejar apapun lagi di IPL. Menurut saya kita hanya mempertahankan untuk runner up
jangan sampai ke salib ya oleh Nottingham Forest ataupun Newcastle. Lalu juga dari ya Crystal Palace ya, kalaupun menang juga kayaknya sulit lah untuk menembus zona Eropa ya, karena ini yang zona Eropanya masih sangat ketat sekali ya gitu. Jadi kalau menurut saya kayaknya Crystal Palace ya menjaga aman juga lah mereka ya. Jadi nggak, malah menurut saya kalau bisa mereka akan berkonsentrasi FA Cup, paling nggak ada piala musim ini gitu kan ya. Itu untuk kondisi kita, untuk kondisi Crystal Palace ya, ini tadi balik lagi juga ya sebenarnya kita ngomong untuk dari sisi tabel. Mereka peringkat 12, nggak ngejar apa-apa. Untuk 5 pertandingan terakhir mereka ini hanya 1 kali menang, 2 kali seri, dan 2 kali kalah. Dari mana kekalahan mereka ini semuanya kebobolan 5 gol ya. Jadi ya ini pertahanan mereka mungkin masih menjadi tanda tanya. Apalagi besok main di Emirates ya. Jadi ya harus kita eksploitasi juga lah kelemahan pertahanan mereka ya. Ini ya kalau kita lihat formasinya kemungkinan mereka akan, ini formasi bertahan ya, 3-4-2-1. Ini formasi ya lumayan bertahan lah. Ini bisa jadi 7-2-1 ini kan kalau memang diketatin, ini bisa jadi 7-2-1 untuk formasi mereka gitu. Jadi ya kemungkinan besar sih main di Emirates, kemungkinan besar mereka akan bermain lebih mencoba bertahan ya. Dimana orang yang harus kita perhatikan ini adalah Mateta dan Eze ya. Dean Henderson juga ini penjaga gawang Inggris ya, timnas Inggris. Jadi kadang kalau pas lawan Arsenal penjaga gawang ini tiba-tiba jadi Courtois semua ya. Gitu. Jadi ya ini tim yang menurut saya juga nggak akan mudah, tapi ya harusnya sih di atas kertas kita bisa menang gitu ya. Nah ini sekarang kita akan bahas untuk formasi, bentar sebelum ya formasi lah ya. Oke, formasinya. Oke, sebentar kita pindah dulu ke kamera yang formasi. Oke. Ya, ini menurut saya kayaknya sih besok Arsenal akan menurunkan formasi rotasi ya. Jadi menurunkan formasi rotasi, di mana menurut saya sebaik dari belakang dulu deh ya. Kayaknya Luis Kelly ini akan dikasih Zinchenko di sini. Lalu untuk center back saya rasa tetap akan Kiwior dan Saliba, bukan apa-apa mereka ini untuk biar semakin padu ya. Biar semakin padu. Lalu Ben White saya rasa tetap akan turun di sini. Nah, midfieldnya ini yang menurut saya akan menarik. Karena kita besok Thomas Partey kan nggak, ini pasti menurut saya sih kayaknya senternya di tengahnya Thomas Partey ya. Karena kita akan memainkan tim rotasi. Lalu di sini kayaknya akan menurunkan Ethan Nwaneri. Mana Nwaneri? Nwaneri, mana kamu Nwaneri? Oke, Nwaneri. Ini di sebelah kiri nih yang menurut saya agak menarik. Siapa yang akan diturunkan? Bisa jadi Tierney. Kalau kita memang rotasi berat sih ini kayaknya akan Tierney di sini. Lalu di depan Trossard, di tengah Martinelli, mungkin di sebelah kirinya ini akan dipasang Sterling, tapi di sebelah kanannya dipasang siapa ya? Yang pasti ini Saka menurut saya sebaiknya diistirahatkan ya, karena kemarin kan dia mendapatkan tackle jelek juga dari Leif Davis ya pada saat pertandingan kemarin. Menurut saya udah mending diistirahatkan, mungkin nanti akan bermain cameo ya di babak kedua. Di kanan pasang siapa ya ini bagusnya? Ya mungkin kalau dari saya kayaknya akan posisinya kayaknya kayak beginilah. Bisa jadi ini Sterling yang di kanan. Ya ini kok Luis Kelly, Martinelli ya akan dipasang di kiri gitu ya. Ya ini kalau memang mau rotasi berat ya,
heavy rotation gitu kalau kata AKB 48 ya. Kalau rotasi berat menurut saya kayaknya akan turun seperti ini, dan kemungkinan besar kita akan ya rotasinya cuman nanti di babak kedua kemungkinan besar kita akan melihat apa ya, formasi yang akan lebih dekat untuk saat lawan PSG gitu, karena pasti akan pemanasan di babak kedua. Saya rasa akan diturunkan tim inti kita di babak kedua untuk pemanasan sebelum melawan PSG. Mungkin sekitar menit 70-an lah ya, itu akan diturunkan para pemain inti kita untuk pemanasan sebelum melawan PSG. Ya, kita lihatlah. Tapi menurut saya sih ini mungkin akan menjadi formasi yang akan dicoba, atau siapa ya yang bisa. Enggak lah kayaknya. Ya kayaknya sih kalau menurut saya ini ya yang akan menjadi permainan kita di melawan Crystal Palace. Ya ini tadi saya bilang mungkin akan menurunkan tim apa, Carabao Cup lah ini ya, bisa dibilang ini tim Carabao Cup gitu. Ya kira-kira kalau menurut saya inilah untuk formasinya. Berikutnya adalah untuk apa namanya, harapan skor. Sekali lagi kalau saya, karena saya pasti bias ini kan, nggak bisa dengan apa namanya, dengan fair. Jadi pasti saya bias untuk di sini sekali. Ya saya berharap paling nggak bisa 2-0 lah ya. Jadi biar nyaman, menurut saya bagusnya kita di 2-0. Sebenarnya sih 1-0 aja buat saya udah cukup, tapi ya biar aman 2-0 lah ya. Yuk 2-0 lah Arsenal, bisa ya. Bisa ya Arsenal ya 2-0, ini lawan tim yang juga lagi nggak konsen lah ya di IPL gitu. Nah dari teman-teman sendiri gimana untuk pertandingan besok kita di IPL pekan ke-34 ya. Jadi kalau sampai besok kita, ya sebenarnya sih kalau kita menang, Liverpool menang juga udah selesai lah ya. Tapi kalau misalkan kita menang, Liverpool kalah, ya masih akan nyambung lagi. Tapi kalau kita seri, ya Liverpool masih butuh 1 poin. Jadi kalau kita seri, mereka seri aja juga udah cukup. Kalau kita kalah ya udah, berarti udah akan dinobatkan sebagai pemenang IPL gitu ya. Tapi kalau dari saya harapannya bukan untuk ngejar Liverpool lagi ya. Jadi bukan untuk, kalau mereka kepleset saya rasa juga itu udah kemungkinannya kecil banget untuk mereka kepleset cuman cukup 1 menang lagi. Saya rasa itu nggak akan kepleset ya. Tapi buat saya untuk mempertahankan posisi runner up gitu ya, jangan sampai ke salib lah oleh Newcastle atau Forest ya. Jadi jangan sampai kesalip di situ. Ya paling dari saya itu aja. Jadi sekali lagi kalau teman-teman punya pendapat tentang formasi atau harapan skor, boleh tulis di kolom komentar ya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih yang udah komen-komen juga. Terima kasih juga untuk para member kita ya yang membuat channel ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik gitu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.